Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga saya dapat menyelesaikan tugas pada mata kuliah akuntansi biaya mengenai biaya tenaga kerja. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andri Setiawan MAK selaku dosen pengampu. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Abu Cahyana, berasal dari akuntansi 2A dengan NIM 21306130001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi biaya tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja mengacu output yang dapat dihasilkan oleh seorang pekerja. Hal itu berlaku untuk sebuah perusahaan, industri, atau perekonomian. Produktivitas kerja adalah ukuran perbandingan kualitas dan kuantitas dari seorang tenaga kerja dalam satuan waktu untuk mencapai hasil atau prestasi kerja secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang digunakan. Produktivitas dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif. Biaya tenaga kerja biasanya mencakup sebagian besar total biaya produksi. Secara agregat, produktivitas mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Output jangka pendek, PDB potensial tidak hanya tergantung pada kuantitas pasokan tenaga kerja, tetapi juga kualitasnya. Jika lebih produktif, perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Dalam jangka pendek, peningkatan produktivitas mendorong naik pasokan. Adapun cara meningkatkan produktivitas pekerja, yang pertama, peningkatan modal adalah segala sifat yang tersedia di dalam manusia mencakup kebiasaan, pengetahuan, atribut sosial, dan kepribadian, termasuk dalam kreativitasnya yang diwujudkan dalam kemampuan melakukan kerja sehingga menghasilkan nilai ekonomi. Modal manusia adalah unik dan berbeda dari modal lainnya, dan diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan berkembang dan tetap inovatif. Perusahaan dapat berinvestasi dalam sumber daya manusia, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan yang memungkinkan peningkatan kualitas dan produksi. Poin yang kedua, inovasi teknologi. Sesuatu yang baru atau merupakan perbaikan penting baik berupa produk, proses maupun servis. Hasil inovasi teknologi biasanya muncul dengan beberapa bentuk seperti penemuan, desain data-data baru, ataupun pengetahuan baru. Dari hasil-hasil tersebut bisa menghasilkan sebuah inovasi yang baru dan turut diterapkan dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga, investasi infrastruktur dalam pembangunannya penting karena untuk mendorong peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi, memperlancar mobilitas para pekerja, barang dan jasa untuk memperlancar suatu perusahaan. Kemudian poin yang terakhir yaitu peningkatan modal fisik. Penting karena meningkatkan produktivitas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan output potensial. Dalam ilmu ekonomi, modal adalah salah satu faktor produksi selain tenaga kerja dan kewirausahaan. Ekonomi secara khusus merujuk pada modal sebagai modal fisik karena secara langsung berguna untuk proses produksi. Misalnya pembuat mobil memanfaatkan mesin dan robot untuk memasang rangka dan mobil. Pada mobil, mereka menggunakan kendaraan untuk mengangkut bahan baku dan output akhir. Rasio produktivitas sama dengan input, output, dan input. Ukuran kinerja aktivitas produksi menggunakan tenaga kerja sebagai tolak ukur, yang mana produktivitasnya diukur melalui output fisik per jam tenaga kerja. Tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, menurut KBBI, tenaga kerja adalah orang yang bekerja untuk mengerjakan sesuatu. Pengertian tenaga kerja juga didefinisikan sebagai orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Adapun biaya tenaga kerja merupakan salah satu dari 3 elemen biaya produksi. Elemen biaya produksi
Yang pertama, biaya bahan baku adalah besarnya nilai bahan baku yang digunakan ke dalam proses produksi untuk diubah menjadi barang jadi. Kemudian biaya tenaga kerja adalah besarnya nilai tenaga kerja yang terjadi untuk penggunaan tenaga kerja dalam rangka mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik adalah nilai sumber daya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Di sini bisa kita lihat komponen biaya tenaga kerja, gaji, dan upah reguler. Pengertian dari gaji dan upah reguler merupakan kompensasi reguler yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas usaha fisik dan mental yang dikenakan oleh karyawan tersebut. Contoh pelakonnya yakni gaji bandor, gaji guru, upah guru. Insentif merupakan kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas kinerja di atas standar yang ditentukan. Contohnya intensif produksi. Kemudian tunjangan merupakan kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan selain gaji dan upah reguler secara insentif. Contohnya tunjangan asuransi, tunjangan pensiun, tunjangan liburan, premi libur lembur. Gaji pokok yaitu besarnya gaji yang diberikan karyawan sesuai dengan jabatan dan jasa yang diberikan pada perusahaan dan telah ditetapkan dengan gaji pokok minimum pada waktu pertama kali karyawan tersebut bekerja. Insentif dan juga tunjangan yang diberikan kepada setiap karyawan berdasarkan kebutuhannya dan biasanya diberikan sebesar 1 bulan gaji karyawan. Klasifikasi tenaga kerja. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang ditentukan. Maka klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan tenaga kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriterianya, yaitu berdasarkan penduduknya. Yang pertama, tenaga kerja, yang kedua bukan tenaga kerja. Berdasarkan batas kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia antara lain 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang aktif mencari pekerjaan. Yang kedua, bukan angkatan kerja. Mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah atau 10 tahun ke bawah yang mengurus rumah tangga dan sebagainya. Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja terdidik. Yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal maupun non formal. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Adapun sistem akuntansi tenaga kerja. Yang pertama, perekrutan dalam artian pencarian, seleksi, dan penempatan. Yang artinya proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi lowongan seleksi merupakan proses pemilihan orang-orang dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan penempatan sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan, penciptaan suatu lingkungan di mana sumber daya manusia dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, juga pengetahuan. Yang ketiga, promosi, mutasi, dan demosi. Promosi adalah kenaikan jabatan ke level yang lebih tinggi atas pencapaian para tenaga kerja dengan kemampuannya. Mutasi merupakan pemindahan karyawan dari satu lokasi ke lokasi yang baru. Mutasi bisa punya arti yang baik jika perusahaan dipindahkan ke lokasi yang lebih menantang dari sebelumnya. Mutasi juga bisa diartikan pindah divisi. Yang terakhir, demosi, kebalikan daripada promosi. Saya rasa itu ya. Kemudian yang keempat, kesehatan dan keamanan kerja adalah merupakan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Yang kelima, rekreasi. Dalam hal ini para pekerja diberikan kebebasan secara
Studi gerak, apa yang disukainya. Hal tersebut akan menjadikan pegawai memiliki pikiran yang berjernih secara rohani dan jasmani, menciptakan etos kerja yang lebih semangat. Yang keenam, studi gerak atau yang biasa disebut dengan time and motion study adalah sebuah pembelajaran sistematis dari sistem kerja dengan tujuan mengembangkan sistem dari metode yang lebih baik, menstandarkan sistem yang standar, menentukan standar untuk melatih operator. Kemudian yang ketujuh, hubungan industrial dan perburuhan. Sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kemudian yang terakhir, pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja. Pengakhiran hubungan kerja oleh perusahaan terhadap pekerja terjadi karena sebab tertentu. Tindakan ini dapat mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban kerja antara pengusaha dengan karyawan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.